بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah kembali izinkan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan, ketaatan kita dari mulai pagi ya sampai siang, kemudian dilanjutkan di malam hari ini. Mudah-mudahan itu merupakan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena orang yang disibukkan dengan kebaikan tentu tidak ada celah bagi dirinya untuk menyibukkan di dalam keburukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita semuanya dan membimbing kita semuanya untuk selalu istiqomah berada di dalam kebaikan. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi mulia, nabi akhir zaman yang begitu cinta kepada kita semuanya, yang insyaallah sirahnya akan kita pelajari di malam hari ini. Seorang nabi yang telah meninggalkan kepada kita, beliau menyampaikan taraktukum 'alal baydha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Saya tinggalkan untuk kalian cahaya yang malamnya seperti siang. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa memegang dan bisa mendapatkan cahaya itu, sehingga hari-hari kita selalu tersinari, hari-hari kita selalu bercahaya, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Dan selawat salam mudah-mudahan tercurah limpah juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian sirah dari kitab atau dari kutaib ya, kecil nazam yang disebut atau dinamai dengan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. 100 bait yang menceritakan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir sampai wafat, yang ditulis oleh seorang imam Allamah Al-Qadhi Sadruddin Abul Hasan Ali, yang dikenal dengan Ibnu Abil Izz atau dikenal dengan Abul Izzi, Ibnu Abil Izzi Ad-Dimashqi Al-Hanafi rahimallahu taala. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca 2 bait kalau tidak salah, Pak ya. Ya, di sini 2 bait sudah kita selesaikan. Bait yang berbunyi alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu 'alal mukhtari wa ba'duha kasiratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli. Itu 2 bait yang pertama. Mudah-mudahan sudah hafal semuanya. Gitu ya.
Mudah-mudahan. Ya. Mudah insyaallah Pak ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Dari mulai awalnya, kalau sanad yang kita dapatkan dimulai dari qala al-imamul allamatul qadhi Sadruddin Abul Hasan Ali bin Abil Izz ad-Dimashqi al-Hanafi rahimallahu ta'ala fi kitabih al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu alal mukhtari wa ba'duha kasiratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli. Nah, itu 2 bait awal. Insyaallah kita akan melanjutkan bait berikutnya. Bait ini bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi mauliduhu fi ashiril fadili rabi'inil awwali amal fili lakinnamal masyhur thani ashrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Itu 2 bait, bait yang ketiga dan bait yang keempat. Muallif al-Imam Ibnu Abil Izzi rahimallahu ta'ala berkata mauliduhu, lahirnya beliau fi ashiril fadili, pada tanggal 10 yang utama Rabi'inil awwali, yaitu pada bulan Rabiul Awal, amal fili, pada tahun gajah. Bait yang keempat lakinnamal masyhur thani ashrihi, lakinnama, tetapi al masyhuru, yang masyhur, thani ashrihi, pada tanggal 12 Rabiul Awal, fi yaumil itsnaini, pada hari Senin, tulu'a fajrihi, setelah terbit fajar. Dari 2 bait ini, nazim atau sang muallif kitab Urjuzah Mi'iyah, sang penulis, mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat lahir beliau terdapat perbedaan ulama. Ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12. Tapi yang masyhur, beliau mengatakan tadi ya, lakinnamal masyhuru tsani asyrihi, yang masyhur, yang dikenal oleh para ahli sirah, itu juga dikuatkan oleh para ahli sirah dan dikenal oleh umat ya, itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan ada yang mengatakan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan perbedaan berikutnya atau pendapat ulama berikutnya, beliau lahir tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi ada 3, 8, 10 dan 12. Tapi yang masyhur tanggal 12. Gitu Pak. Jadi dengan membaca bait Urjuzah Mi'iyah ini kita akan sangat mengetahui kronologis dari Nabi SAW lahir sampai nanti wafat. Lakinnamal masyhur, oh yang masyhur, nah, gitu ya. Tsani asyrihi, 2 ditambah 10, 12. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan ulama dalam penentuan tanggal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan serta-merta ketika di zaman ini memperingati kelahiran Nabi tanggal 12 itu akhirnya jadi patokan akan kebenaran tanggal 12, bukan. Gitu ya. Jadi karena itu hanya kemasyhuran saja tanggal 12 itu.
Sebabnya apa ada khilaf begitu, Pak? Ya sebabnya di zaman saat itu tidak adanya orang yang bertugas mencatat hari lahir seseorang. Belum ada. Belum ada ya akte kelahiran, belum ada. Di zaman Nabi belum ada. Nah, di Dukcapil belum ada, sehingga hanya dikira-kira. Maka muncullah 3 pendapat tadi, ya, tanggal 8, tanggal 10, dan tanggal 12 Rabiul Awal. Yang menarik di sini tidak ada perbedaan masalah bulan. Ya, masalah bulan tidak ada yang berbeda, yaitu bulan Rabiul Awal. Yang berbeda di sini adalah tanggalnya. Bahkan harinya pun para ulama bersepakat, ya, Nabi SAW itu dilahirkan pada hari Senin. Nabi SAW dilahirkan di hari Senin, dan itu diperkuat dengan berbagai nas teks bahwa ada seorang sahabat Abu Qatadah namanya Al-Ansari. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil itsnain. Beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Qala, maka beliau berkata, dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itsu au unzila alayya fihi. Nabi ketika ditanya tentang puasa beliau di hari Senin, Nabi berkata, oh itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Dan itu juga hari di mana saya diutus atau diturunkan Al-Quran kepadaku sebagai bukti kenubuhan beliau. Artinya dari hadis yang disampaikan Abu Qatadah Al-Ansari ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan ulama di masalah hari Nabi SAW dilahirkan. Nggak ada. Jadi perbedaannya di mana Pak tadi? Di tanggal. Bulan dan hari sepakat para ulama. Hari Senin bulan Rabiul Awal. Nah, Mauliduhu fi ashiril fadili Rabi'inil awwali amal fili. Nabi SAW tadi dilahirkan tanggal 10 bulan Rabiul Awal, di bait yang ketiga ya, amal fili, tahun gajah. Ini salah satu peristiwa penting sebelum Nabi SAW dilahirkan. Jadi ada beberapa peristiwa penting sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ya peristiwa pasukan bergajah. Tapi sebelum peristiwa pasukan bergajah ada peristiwa penting, Pak. Digalinya sumur Zam-Zam oleh kakek Nabi SAW yang bernama Abdul Muttalib. Ini kalau buka buku sirah dan tidak disampaikan di bait urjuza ini, karena memang kemarin kita sudah sampaikan bahwa mungkin kalau ada peristiwa-peristiwa yang masyhur lalu belum disebutkan di bait urjuza ini, insya Allah kita akan sebutkan. Nah, di antara yang tidak disebutkan di bait urjuza ini adalah peristiwa digalinya sumur Zam-Zam oleh kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Jadi setelah sumur Zam-Zam itu terkubur, ya, tergali awal itu kan di zamannya Nabi Ismail, gitu kan Pak ya? Zaman Nabi Ismail, singkat cerita, lalu tinggallah Bunda Hajar sama Nabi Ismail di Makkah, di Ka'bah. Lalu setelah orang-orang yang lewat di situ melihat bahwa ada sumur Zam-Zam, sumur yang jernih yang tidak pernah habis, gitu ya, maka kemudian tinggallah di situ salah satunya suku namanya suku Jurhum. Nah, suku Jurhum nanti ini berbuat zalim di situ, ya, melakukan kejahatan dan sebagainya, nanti berperang dengan
salah satu suku yang kemudian akhirnya nanti mereka terusir dari situ. Perang ya dengan suku Jurhum, dan akibat kezaliman itu nanti akhirnya sumur Zam-Zam terkubur dan tidak mengalir lagi karena terkubur. Beberapa orang keturunan Quraisy ya berusaha untuk menggalinya, sampailah di zamannya Abdul Muttalib, sang kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya bermimpi ya. Di mimpinya itu ada seseorang yang berkata, galilah Thayyibah, galilah yang baik. Kemudian Abdul Muttalib bertanya, apa itu Thayyibah? Orang itu menghilang. Di hari berikutnya mimpi lagi, galilah Burrah. Burrah itu artinya kebaikan juga. Maka kemudian ditanya, apa itu Burrah? Orang tersebut hilang. Mimpi di hari berikutnya, galilah Madnunah. Madnunah itu artinya sesuatu yang berharga. Ditanya, apa itu Madnunah? Kemudian orang yang hadir dalam mimpi Abdul Muttalib itu menghilang lagi. Di hari berikutnya mimpi lagi, Pak. Masya Allah ya. Ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Abdul Muttalib, kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi berikutnya, galilah Zam-Zam. Ditanya, apa itu Zam-Zam? Kemudian baru dijawab, Zam-Zam itu adalah tidak terkuras, tidak habis selamanya, dan tidak menjelekkan. Air minum bagi jamaah haji, ia berada di antara kotoran dan darah, di dekat tempat bertelurnya burung gagak yang betisnya berwarna putih. Sangat jelas sekali ya, di mana letak Zam-Zam. Karena orang-orang sebelumnya sudah menggali, nggak tahu di mana, digali nggak keluar. Nah, makanya akhirnya setelah bermimpi tersebut, mimpi yang datang kepada Abdul Muttalib tadi itu, akhirnya Abdul Muttalib berusaha mencarinya dan menggalinya, dan alhamdulillah tergalilah Zam-Zam. Setelah tergali Zam-Zam, orang-orang Quraisy tidak terima. Mereka mengatakan, bagilah kepemilikan Zam-Zam ini juga untuk kami, bukan hanya untuk kamu gitu. Padahal yang bermimpi siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengatakan, tidak, ini dikhususkan oleh Allah untukku. Mereka mengatakan, kami tidak akan meninggalkan berdebat denganmu ya, sampai diputuskan tentang sumur Zam-Zam ini. Maksudnya mereka ingin mendapatkan hak kepemilikan juga, Pak, gitu loh. Sumur Zam-Zam. Karena memang sumur ini sudah sejak zaman dahulu ya, peninggalan ya, orang mulia Nabi Ismail dan keluarga beliau. Maka akhirnya Abdul Muttalib mengatakan, ya sudah kalau begitu beliau mengatakan begini, ya sudah kalau begitu datangkan pemutus perkara antara kita. Maka mereka mengatakan, ayo kita temui seorang pendeta wanita dari Bani Sa'ad. Akhirnya mereka sepakat, ya sudah, ayo kita pergi ke sana. Letaknya jauh. Dan memang begitu, Pak, dahulu ya, orang itu meminta kepada seorang yang memutuskan perkara, bukan kepada hakim ya, meminta diputuskan sebuah perkara bukan kepada hakim, bukan kepada orang alim, bukan, tapi kepada ya, paranormal, gitu ya, pendeta, karena dia nggak normal, gitu ya. Ya, kepada pendeta, kepada dukun. Dan dari sini memang begitulah, Pak. Kalau zaman itu kok jahiliyah, maka yang memutuskan sebuah perkara atau yang didatangi untuk memutuskan sebuah perkara, muftinya, qadhinya adalah seorang dukun. Gitu. Di zaman itu begitu. Ya, bukan kepada orang pinter, bukan, Pak, dukun, perempuan lagi. Nah, gitu. Itu kalau zaman jahiliyah begitu. Ya. Bukan kepada ahli ilmu lah, ahli ilmu nggak payu ya, nggak payu. Yang
Al-Haris itu adalah para dukun. Akhirnya mereka pun sepakat pergi untuk menemui dukun wanita tersebut. Di tengah perjalanan mereka kehabisan bekal, air habis, bahkan mau meninggal dunia. Maka Abdul Muttalib, seorang yang berpandangan jauh, ya, seorang yang pintar, cerdas, mengatakan, kita gali kuburan kita masing-masing. Nanti kalau ada yang meninggal, temannya menguburkan di tempatnya. Begitu. Daripada kita kemudian mati, tidak ada yang mengurusi. Maka mereka akhirnya, oke, sepakat. Mereka pun menggali kuburannya masing-masing. Lalu kemudian Abdul Muttalib melihat teman-temannya pada menggali gitu kan, akhirnya mengatakan, nah, kayaknya kok tidak bijak ya kalau kita hanya berhenti di sini menunggu mati. Ayo kita berangkat lagi saja. Nah, gitu. Waktu berangkat, kemudian dia menaiki kendaraannya berjalan, muncul air, Masya Allah, yang kemudian akhirnya mereka semuanya bisa meminum air tersebut dan hilanglah dahaga mereka. Akhirnya teman-temannya mengatakan, ya sudah, kayaknya memang Allah memuliakan dirimu daripada kami. Ya sudah, kita tidak akan berebut lagi untuk mendapatkan hak kepemilikan Zam-Zam. Masya Allah, pulanglah mereka, Pak. Subhanallah, itu kakek Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu peristiwa penting sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena itu peristiwa yang ya tidak jauh lah dari peristiwa berikutnya, yaitu Amal Fili, tahun gajah. Nabi dilahirkan pada tanggal 8 atau 10 atau 12 tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Tidak menggunakan tahun berapa-berapa. Ya tadi, Pak, bahwa di saat itu juga belum ada pencatatan tentang tahun. Tidak ada pencatatan tanggal, juga tidak ada pencatatan tahun. Maka tahun dinisbatkan kepada peristiwa besar yang terjadi di tahun tersebut. Nah, gitu. Kalau bulan sih sudah, ya. Karena bulan itu sejak dulu ada. 12 bulan itu. Nah, kalau sudah selesai atau bulan, oh ini tahun apa ya? Biasanya dinisbatkan kepada peristiwa besar yang terjadi di saat itu. Lah, peristiwa besar yang terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW yang berjarak sekitar 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang sangat besar, ya, sehingga Allah pun mengabadikannya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fil, yaitu peristiwa pasukan bergajah yang menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, tidakkah engkau melihat, kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, Tuhanmu berbuat, bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, dalam kesia-siaan. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian bunyi ayat berikutnya apa? Nanti di akhir, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah jadikan mereka itu seperti daun yang dimakan, atau para ulama tafsir mengatakan dimakan ulat. Ya entah ulat atau apapun, pokoknya daun dikunyah gitu ya. Ma'kul, asfin ma'kul. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terjadi di tahun di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jaraknya sekitar berapa tadi, Pak? 50 hari menurut pendapat yang masyhur. Menurut pendapat yang masyhur 50 hari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir.
peristiwa yang sudah kita kenal semuanya lah. Bahkan Nabi SAW pun di beberapa kesempatan mengingat peristiwa itu, Pak. Yaitu pada saat Hudaybiyah, waktu Nabi SAW mau umroh bersama para sahabatnya yang jumlahnya sekitar 4.000 ya. Tiba-tiba para kendaraan yang dinaiki mogok, termasuk ontahnya Nabi Muhammad SAW yang diberi nama Qaswa ya. Para sahabat mengatakan Qaswa mogok, gitu ya. Karena iya, pas di Hudaybiyah Qaswanya mogok, tidak mau jalan. Maka Nabi SAW mengatakan ma khala'atil Qaswa wa ma dzaka laha bi khalqin walakin habasaha habisul fil. Qaswa bukannya tidak mau berjalan, dan tidak biasanya memang dia seperti itu. Biasanya kalau Nabi nyuruh pasti jalan dia, Pak. Nah, karena Qaswa patuh banget kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak biasanya Qaswa begini, kata Nabi SAW ya. Walakin habasaha habisul fil. Tetapi Qaswa ini dicegah oleh zat yang mencegah gajah. Maksudnya mencegah pasukannya Abroha. Jadi Nabi mengingatkan para sahabatnya, artinya memang peristiwa itu besar ya di pandangan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak besar, Pak? Memang peristiwa itu luar biasa. Peristiwa yang mengingatkan tentang nasabnya Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang mulia. Kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Abroha kan berniat setelah dia mengajak orang-orang Mekah untuk memuliakan Quraisy ya, gereja yang didirikan oleh Abroha. Orang-orang Quraisy diundang ya kan, untuk melihat Quraisy, melihat gereja ya, agar mereka terkagum-kagum, kemudian mungkin mereka bisa pindah dari mengelilingi Ka'bah menjadi mengelilingi Quraisy. Tujuannya begitu Abroha ngundang. Malah orang-orang Quraisy sesampainya di sana ya, membuat melakukan sesuatu yang membuat Abroha marah ya. Diriwayatkan mereka buang kotoran di situ. Itu kan ya coba, Pak, ya, antum buat rumah gitu kan, atau membuat gedung ya, gedung lah ya, mengundang seseorang untuk diundang, malah melakukan sesuatu yang tidak baik, dibuat buang hajatan, gimana Pak coba? Nah, akhirnya Abroha pun marah besar, saya akan hancurkan Ka'bah. Disiapkanlah gajah-gajah pasukan oleh Abroha. Bukan semuanya disebut pasukan bergajah itu, bukan terus pasukannya itu menaiki gajah semuanya, tidak, Pak. Ya, gajahnya itu hanya beberapa saja. Cuman gajahnya itu sangat besar. Disebut namanya itu Mahmud. Ya, nggak ada Pak Mahmud ya. Nama punten. Nah, iya. Ya, kalau hari ini ditemukan gajah di Mahmud ya. Ya, Mahmud ya. Tapi kalau di sirah namanya Mahmud ya. Gajahnya Masya Allah, Pak, namanya terpuji kan. Untung beliau nggak hadir kan gitu. Nah, Masya Allah. Tapi tidak ada masalah ya, namanya Mahmud itu terpuji, Masya Allah. Cangking besarnya gitu ya, sehingga peristiwa itu dikenal dengan peristiwa pasukan bergajah. Bukan terus kemudian setiap pasukan menaiki gajah, bukan. Dan pas gajahnya besar, bisa dinaiki oleh beberapa orang. Sesampainya sebelum memasuki Makkah ya, Abroha ini menjarah beberapa binatang, onta, kambing ya. Dan termasuk yang dijarah oleh Abroha itu adalah ontanya Abdul Muttalib yang berjumlah sekitar 200 onta, Pak. Nggak main-main, 200, Pak. Kalau satu ekor onta berapa harganya?
Onta merah berapa? Ya, onta merah kan mungkin dapat BMW ya. Karena memang harta yang mahal di waktu itu. Dan Abdul Muttalib seorang yang kaya, orang terpandang pemimpin, nggak mungkin ontanya onta yang kurus, kemudian apa namanya ya, orang menjaji gitu enggak ya? Apa menjaji itu? Intinya pasti ontanya Abdul Muttalib adalah onta-onta yang dirawan dan baik kan gitu. 200 onta diambil oleh Abroha. Maka kemudian singgahlah Abroha di sebuah tempat sebelum masuki Mekah. Dia meminta, datangkan untukku pemimpin Quraisy. Maka kemudian yang didatangkan adalah Abdul Muttalib, karena memang dia adalah pemilik sumur Zam-Zam yang memberi minuman dan makanan jamaah haji ya. Dan dia memang dikenal sebagai pemimpin Quraisy, meskipun Quraisy memiliki banyak pemimpin. Setelah datangnya Abdul Muttalib, Abroha melihat dari kejauhan, orang ini Masya Allah, kulitnya ya tidak hitam, tidak seperti saya gitu kan. Abroha maksudnya, karena Abroha kan aslinya dari Habasyah. Jadi dia itu orang Ethiopia yang berkulit hitam, gelap. Nah, itu Abroha. Dan melihat Abdul Muttalib, maka dia terkagum. Wah, orang kok Masya Allah, wajahnya mencorong, kemudian perawakannya. Iya, dikatakan perawakannya Abdul Muttalib itu apa namanya? Orang melihat itu akan terkagum-kagum lah. Itu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Iya, seseorang yang karismatik lah begitu. Jadi orang lihat itu mengagumkan orang ini. Sampai Abroha pun kemudian turun dari singgasananya. Cuman karena memang dia tidak mau kalau sepadan nanti dengan Quraisy gitu kan, nggak mau, dia akhirnya berdiri di tengah-tengah tangganya itu, tidak sampai ke bawah dan juga tidak di atas singgasananya. Maka kemudian dia berkata kepada penterjemah, sampaikan kepada dia, apa tujuannya datang kemari? Mahajatuk, apa tujuanmu datang kemari? Maka Abdul Muttalib kemudian mengatakan, hajati an yarudda alayyal malik mi'atai ba'irin asabahali. Saya kesini itu hanya karena ingin agar sang raja mengembalikan 200 ekor ontaku yang telah engkau jarah. Mendengar kalimat itu, Masya Allah, Abroha agak apa namanya ya, kehilangan simpati Pak, gitu ya. Tadi kan bersimpati ya, kemudian terkagum-kagum dengan sosoknya Abdul Muttalib. Aneh ini orang kan gitu ya. Yang berusaha mengatakan, loh, saya datang kemari ini itu ingin menghancurkan Ka'bah, agamamu dan agama nenek moyangmu. Tapi kamu cuma datang kemari berbicara dengan saya masalah 200 ekor ontamu yang kami ambil. Ya, sungguh apa namanya ya, rendah dirimu, seakan-akan begitu. Maka kemudian jawabannya Abdul Muttalib ini Pak yang luar biasa. Beliau mengatakan, ana Rabbul Ibil walil baiti Rabbun yahmi. Saya ini pemilik onta, sedangkan Ka'bah punya pemiliknya yang akan menjaganya. Wah, Abroha mendengar itu, tidak ada yang bisa menahanku, kata Abroha. Maka kemudian Abdul Muttalib mengatakan, ya, kamu dan pasukanmu akan ditolak oleh Allah. Kata Abdul Muttalib, Pak, luar biasa Pak ya. Seorang musyrik ya kan, musyrik penyembah berhala. Namun dalam keadaan yang genting, dia yang diingat adalah Tuhan yang ada di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan yang ada di bumi. Maksudnya para berhala itu. Itu Abdul Muttalib. Pelajaran yang luar biasa bagi kita semuanya, ya kan? Orang yang musyrik tapi masih bisa mengingat Allah Jalla wa Ala. Ya. Kita ini insya Allah tidak musyrik, tidak kafir ya, muslim. Maka mudah-mudahan bisa selalu mengingat
Allah Subhanahu wa ta'ala, menisbatkan sesuatu kembalinya kepada Allah, Pak. Masya Allah kan gitu. Saya mah pemilik onta yang berhak untuk menolong onta saya. Tapi sedangkan Ka'bah punya pemiliknya, ya, pemiliknya lah nanti yang akan menjaganya. Nah, gitu. Apapun kemudian langsung disambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Abdul Muttalib. Maka kemudian onta yang 200 itu dikembalikan kepada Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib bersama beberapa temannya kembali ke Ka'bah dan memegang kiswanya Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, Allahumma innal abda yamna'u rahlahu famna' rihalak la yaglibanna salibahum wa mihalahum ghadban mihalak wansur ala alis salibi wa abidihil yawma alak in kunta tarikahum wa ka'batana fa amru ma badalak. Kata Abdul Muttalib, ya Allah, innal abda yamna' rihalak, sungguhnya seorang hamba telah berusaha mencegah apa yang miliknya menjadi miliknya, ya. Famna' rihalak, maka cegahlah milikmu. Maksudnya saya ini, ya kan, hamba, saya bisa mencegah yang saya punya, yaitu onta saya. Maka dari itu cegahlah ini rumahmu dari dihancurkan oleh Abraha. La yaglibanna salibahum wa mihalahum ghadban mihalak. Jangan engkau menangkan salib, ya, dan juga tipu daya mereka untuk mengalahkanmu. Wansur alas salibi wa abidihil yawma alak. Tolonglah kami untuk mengatasi para penyembah salib. In kunta tarikahum wa ka'batana fa amru ma badalak. Jika engkau biarkan mereka menghancurkan Ka'bah kami, maka kami serahkan segala urusannya kepadamu. Masya Allah, itu kalimat Abdul Muttalib sambil bergelantungan memegang kiswahnya Ka'bah. Itu, Pak. Subhanallah, kalimatnya indah sekali, Pak, ya. Kalimatnya indah sekali. Hancurkan salib, jangan kau biarkan mereka menang, begitu gitu. Abdul Muttalib. Maka kemudian Abdul Muttalib pun memerintahkan orang-orang Quraisy, pergilah kalian, naiklah kalian ke gunung-gunung, karena Abraha akan segera datang. Kita saksikan nanti apa yang akan diperbuat oleh Rob kita kepada mereka, kata Abdul Muttalib. Dan akhirnya gajah pun dikerahkan, gitu kan, ya. Tapi menjelang atau mendekati Ka'bah, gajah-gajah itu tidak mau, Pak. Tadi kata Nabi SAW, ya, ontaku ini dihentikan oleh zat yang menghentikan pasukan atau gajah. Gajahnya pun tidak mau berjalan. Gajahnya malah mendengkur, sampai dipukuli gitu. Tapi gajahnya tidak mau bergerak. Diajak balik ke Yaman, mereka mau, gajah-gajahnya. Lalu diajak balik ke nyerang Ka'bah, mereka tidak mau. Tapi karena akhirnya dipaksa terus, akhirnya gajahnya pun memberontak. Di saat memberontak itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan burung yang dikatakan riwayatnya itu berasal dari laut, ya. Burung-burung tersebut membawa kerikil-kerikil, satu burung 3 kerikil, satu di paruhnya, kemudian yang 2 di cakarnya. Masya Allah. Kemudian burung-burung tersebut menjatuhkan kerikil-kerikil yang di bawahnya kepada pasukannya Abraha. Dan tidaklah pasukan-pasukan itu terkena kerikil, melainkan mereka pasti binasa. Lah Abraha terkena itu. Namun dia memang memiliki tubuh yang kuat, gitu ya, itu Abraha. Dan dia masih bisa melarikan diri sampai Yaman, itu Abraha. Cuman di perjalanan itu mereteli, ya, bagian-bagian tubuhnya itu, Masya Allah, mereteli apa ya? Ya, berjatuhan rontok gitu, ya, karena terkena kerikil-kerikil yang dibawa oleh burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Dan sampai di Yaman, dia kemudian meninggal, mati dalam keadaan hina. Itu
Abroha, Masya Allah ya. Gajah besar tapi tidak perlu juga lawan yang besar, Pak. Tidak ya. Gajah besar Allah cukup mendatangkan burung ya. Dan begitulah memang kalau Allah sudah berkehendak ya. Kadang untuk menghancurkan orang-orang yang besar itu nggak perlu juga lawan yang besar, Pak ya. Boleh jadi mungkin hanya sesuatu yang kecil, angin gitu. Angin itu kan sebenarnya kan sesuatu yang kecil ya. Kipas ini kan enak, itu ada angin kan. Tapi kalau angin itu besar ya Masya Allah ya. Abroha tadi gajah yang begitu besar hanya dengan burung, membawa batu kerikil, Pak. Bukan batu Merapi yang besar, bukan ya. Bukan batu yang keluar dari gunung, bukan. Hanya kerikil yang ditaruh di paruhnya itu seberapa toh, Pak? Sama yang ada di cakarnya itu berapa, Pak? Burung itu segede-gedenya burung itu seberapa? Dikatakan riwayatnya itu burungnya itu seperti burung gagak. Burung gagak itu kan besarnya ya seberapa ya, segitu kan. Enggak besar. Artinya kerikilnya pun juga enggak besar gitu. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya pasukannya Abroha yang menaiki gajah tadi itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amal fili. Lah setelah peristiwa itu orang-orang kemudian menisbatkan, oh ini adalah amal fil. Ini tahun gajah. 50 berselang ya, setelah peristiwa itu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bait yang ketiga tadi, wa mauliduhu fi ashiril fadili rabi'inil awwali amal fili. Bait yang keempat, lakinnamal masyhuru tsani asyrihi. Tetapi pendapat yang masyhur, beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin tulu'a fajrihi, setelah terbitnya fajar. Jadi Nabi Muhammad SAW lahirnya itu di pagi hari. Ada yang mengatakan di waktu duha. Itu Nabi, bukan di malam hari, bukan juga di sore hari, tapi di pagi hari, di hari Senin. Nah, ada beberapa riwayat yang menguatkan akan lahirnya Nabi Muhammad SAW di tahun gajah itu. Salah satunya riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak beliau. Hadis ini dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, wulidan Nabi SAW amal fili. Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Imam Al-Hakim mengatakan hadisun sahih. Hadis ini sahih, sesuai syaratnya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkan dalam kitab sahih mereka berdua. Dikuatkan juga oleh riwayatnya Ibnu Ishaq dari seorang sahabat namanya Qais bin Makhromah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ya, Qais bin Makhromah mengatakan, wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fili fanahnu lidatan. Ya, saya dilahirkan dan juga Rasulullah itu di tahun yang sama, tahun gajah. Fanahnu lidatan, dan waktu itu kami sepantaran. Maksudnya lahirnya hampir berbarengan. Namanya seorang sahabat Qais bin Makhromah. Baru dengar ini Pak ya. Namanya sahabat Qais bin Makhromah. Ini sepantaran dengan Nabi SAW. Lahirnya di tahun gajah. Dari sini jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang penting bagi kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum kelahiran beliau. Menolong Nabi. Bentuk pertolongannya apa? Bentuk pertolongannya adalah tidak dihancurkannya Quraisy oleh Abroha. Kalau Quraisy dihancurkan, ya boleh jadi Nabi tidak lahir. Meskipun niatnya Abroha itu hanya menghancurkan
Ka'bah, tapi kan itu tipu daya mereka belaka. Ya. Salah satu yang ingin dihancurkan adalah semua, termasuk jalur perdagangan mereka. Rihlatas syita'i was-saif itu. Li'ilafi Quraisy. Ilaf itu kan bukan hanya sekedar perjalanan, Pak, tapi memang sistem ekonomi perdagangannya orang-orang Quraisy. Makanya disebut dengan kaidahum, ya, tipu daya. Niatnya mereka gayanya menghancurkan Ka'bah, tapi sebenarnya memang ingin menghancurkan orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy telah menghinakan gerejanya gerejanya Abroha yang dibangun dengan sangat bagus oleh Abroha, malah dihinakan gitu ya. Jadi Nabi SAW ditolong selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebelum lahir. Dan nanti kita akan menyaksikan ternyata dalam setiap episode kehidupan Nabi selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitulah kalau memang orang yang dipersiapkan untuk sebuah kebaikan, tujuan yang baik, itu akan ditolong selalu, Pak. Ya, mudah-mudahan anak didik kita ini dipersiapkan oleh Allah untuk Islam dan kejayaannya, sehingga mudah-mudahan nanti selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran penting. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya apa? Penjagaan Allah terhadap Ka'bah itu ya. Allah menjaga Ka'bah karena memang Ka'bah ini dibangun oleh seorang hamba yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam. Bukan sembarangan orang yang membangun Ka'bah ini. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Ka'bah itu. Bahkan nanti memang Ka'bah itu menjadi apa? Poros bagi muslimin untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ka'bah itu bukan batu yang kemudian tumpukan batu yang kita sembah, bukan, tapi menjadi poros bersatunya muslimin. Ini untuk menjawab orang-orang yang mengatakan bahwa orang Islam juga menyembah batu sebagaimana kami juga menyembah patung gitu. Enggak. Ka'bah enggak pernah kita sembah, betul ya? Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita melakukan sholat itu kan enggak ada satu pun menyebut Ka'bah, enggak ada. Kita itu hanya menjadikan Ka'bah sebagai poros pusat untuk bersatu ketika menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang di timur pun menghadap Ka'bah, yang di barat menghadap Ka'bah, yang di selatan menghadap Ka'bah. Hanya poros saja, Pak. Kalau nggak ada poros, nanti orang sembarangan ya. Coba kebayang kalau nggak ada Ka'bah itu orang akhirnya sholat yang ngalor ngidul kan itu, nggak jelas. Nah, tapi dengan adanya Ka'bah ini yang menjadi poros, sehingga kita bisa bersatu dalam satu barisan, ya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ka'bah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pelajaran berikutnya dari dua bait tadi. Apa, Pak? Allah memuliakan hari Senin. Hari Senin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak ternyata, Pak, peristiwa yang terjadi di hari Senin. Hari Senin itu satu merupakan hari apa tadi? Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Juga merupakan hari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hari diturunkannya Al-Quranul Karim. Itu hari Senin. Hari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Juga hari Senin. Hari istimewa. Sampainya di Madinah itu juga di hari Senin. Masya Allah. Dan Nabi Muhammad SAW diwafatkan juga di hari Senin. Nah, itu ya, maka beruntunglah orang-orang yang dilahirkan di Senin ya. Masih ada pemuliaan tersendiri di hari Senin, Pak. Sampai-sampai Nabi pun berpuasa di hari Senin. Ya, hari lahir, hari wafat, hari hijrah, hari diutusnya Nabi, hari sampainya di Madinah, itu hari Senin. Itu.
Ya. Tapi ya tidak masalah kalau ada yang dilahirkan selain hari Senin. Tidak perlu bersedih hati, Pak ya. Tidak perlu bersedih hati. Ya. Selasa juga bagus insya Allah ya. Semua hari itu kan bagus sebenarnya kan. Cuman kalau di sini ya, itu ada pemuliaan tersendiri untuk hari Senin dibandingkan hari yang lain. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu isi atau syarah dari 2 bait ya. Bait yang ketiga dan bait yang keempat yang mengabarkan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada beberapa waktu ya, sebelum kita lanjutkan di bait berikutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pembahasannya menarik sekali dan ini sebetulnya menjadi salah satu salah satu pelajaran yang bisa kita tularkan kepada anak-anak kita terkait dengan bahwa Allah akan selalu menjaga rumahnya. Nah, Gitu. Itu keyakinan yang menarik salah satunya. Tapi saya pernah baca Sirah fi Dhilalil Quran, Ustaz. Itu ada pembahasan yang justru sebaliknya, Ustaz. Mengapa Abdul Muthalib ini menyerahkan itu nampak tidak jadi ketika dia bilang unta ini punya robnya sendiri, yaitu aku, dan rumah Allah punya robnya sendiri, begitu kan ya. Di situ justru ditulis bahwa disinilah letak ketidakpedulian Abdul Muthalib kepada Ka'bah, gitu. Karena Abdul Muthalib menganggap ya Ka'bah ini memang hanya objek, gitu. Dan seharusnya ketika Abdul Muthalib mengimani Allah dan kemudian yakin bahwa itu memang rumahnya Allah, seharusnya dia mempertahankan itu bagaimanapun caranya, begitu. Karena memang ada orang-orang Arab Quraisy itu kan memang salah satunya berperang, gitu, untuk mempertahankan miliknya. Tapi di sini justru di situ ditulis bahwa kurang lebih bahwa di sinilah bukti bahwa Abdul Muthalib itu tidak peduli karena dia justru tidak mempertahankan Ka'bah, tapi justru ya sudah terserah Allah saja. Bahkan dia mengajak penduduk desa untuk nyingkir, gitu. Ini gimana Ustaz pendapat ini? Karena ini menarik juga, gitu. Ketika kami mendengarkan pendapat Ustaz Ahmad tadi yang secara umum memang seperti itu ya. Tapi di sisi lain ada pendapat yang tidak kalah seru, gitu. Karena memang itu tadi tidak imannya Abdul Muthalib kepada Allah, begitu. Gimana Ustaz? Syukran. Afwan. Allah Ta'ala alam, pendapat mana yang lebih benar, tapi pendapat yang masyhur ditulis oleh para ahli sirah, para ahli siyar itu menunjukkan justru malah Abdul Muthalib, sebagaimana yang saya sampaikan tadi Pak ya, justru beliau peduli dengan Ka'bah. Karena memang setelah, kalau pas berhadapan dengan Abroha tadi, seakan-akan memperlihatkan bahwa Abdul Muthalib tidak peduli ya Pak, bahkan menyerahkan Ka'bah kepada Abroha. Dia hanya peduli kepada 200 ontanya yang diambil oleh Abroha. Tapi kalau orang yang, saya tidak kemudian menyalahkan pendapat itu ya, tafsir fi Dhilalil Quran ya Pak ya. Cuman kalau lebih jeli, kalimatnya Abdul Muthalib itu justru malah mengandung sesuatu yang kalau kita lihat malah sisi keimanan yang luar biasa, kan gitu ya. Sisi keimanan yang luar biasa. Dia mengatakan itu juga untuk mengajari Abroha, kan gitu kan. Bahwa engkau tidak akan, dia mengatakan di akhir pembicaraan itu,
anta wadzak, kan gitu kan. Sudahlah, kamu dan pasukanmu akan ditolak, kan gitu. Anta wadzak. Dia akan mengatakan, saya ini innani ana rabbul ibil. Saya itu kan hanya pemilik onta. Maka saya hanya melindungi ontaku. Adapun Ka'bah ini punya pemilik. Dia yang akan menahannya, kan gitu, akan mencegahnya dari tindakanmu. Dan Abraha mengatakan, kalau saya ini ambil dari sirahnya yang ditulis oleh Ali As-Salabi, dan juga mirip juga yang ada di Rahiqul Makhtum, dan juga yang ada ditulis oleh Ibnu Hisham, mirip sama. Dia mengatakan apa tadi, bahwa ada Tuhan yang akan mencegah Ka'bah. Maka Abraham mengatakan, oh tidak ada yang bisa mencegahku. Maka Abdul Muthalib mengatakan, ya sudah, kamu dan pasukanmu akan dicegahnya. Itu kalimatnya Abdul Muthalib. Setelah itu bahkan Abdul Muthalib berdoa lagi sambil memegang pintu atau kiswahnya gitu, atau rantai tali yang ada di Ka'bah, intinya begitu. Sampai beliau mengatakan, Allahumma innal abda yamna rihalak, ya, yamna rahlahu famna rihalak. Ini kan kalimat yang luar biasa. Ya Allah, sungguhnya seorang hamba telah berusaha untuk mencegah miliknya, maka cegahlah milikmu. Itu kan apa namanya, bentuk kepedulian Abdul Muthalib, karena dia berdoa kepada zat yang memang mampu untuk mencegah Abraha. Kalau Abdul Muthalib mau mencegah Abraha dengan pasukan Mekah saat itu memang tidak mampu, Pak. Ya, tidak mampu. Karena melihat pasukannya Abraha itu benar-benar mengerahkan pasukan yang besar sambil membawa gajah yang luar biasa besar. Sehingga dia memang tidak mampu, maka dia pun menyerahkan kembali urusannya kepada Allah. Itu apa namanya, yang saya baca dari beberapa sirah justru menunjukkan Abdul Muthalib peduli gitu. Abdul Muthalib peduli. Tapi wallahu taala alam, kenapa di tafsir fi Zilal Quran tadi mengatakan seperti itu. Tapi wallahu taala alam, saya justru malah melihat kemuliaan di nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seperti itu, maka memang layaklah Nabi itu lahir dari salah satu tulang sulbi beliau, kan begitu, keturunan beliau, kan gitu. Karena memang keturunan Nabi, nasabnya itu bersambung kepada orang-orang yang mulia, termasuk Abdul Muthalib. Walaupun dia dikatakan sebagai orang yang tidak beriman. Wallahu taala alam. Ini gitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Kajian ini tadi cukup menarik, Ustaz. Jadi muncul detil-detil yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu di sekitar tahun gajah dan sekitar penyerangan Abraha itu ya terhadap Ka'bah. Nah ini tadi saya mencari sedikit informasi sejarah sedikit, Ustaz. Kemudian muncul beberapa detil lain. Misalnya tadi betul yang disebut Ustaz, nama gajahnya itu Mahmud gitu. Oh, yeah. Dan gajah ini digambarkan sangat besar dan berwarna putih, Ustaz. Kemudian fakta lain yang dikemukakan oleh ahli sejarah adalah jumlah gajah ternyata hanya 8 gitu. Iya. 8 ekor. Bayangan kita pasukan gajah itu banyak gitu gajahnya, ternyata hanya 8 ekor. Kemudian fakta berikutnya adalah jumlah tentara yang dibawa Abraha ini adalah 60.000 orang. Iya. Nah, jadi mungkin jumlah 60.000 ini bisa mungkin ya dugaan saya itu bisa menjawab kenapa Abdul Muthalib juga bersikap seperti itu tadi. Jadi saya kira beliau mencoba untuk realistis gitu melihat jumlah tentara yang sedemikian banyak itu. Kalaupun beliau memperjuangkan untuk mempertahankan Ka'bah, rasa-rasanya tidak mungkin gitu. Yang terjadi justru mungkin semuanya akan dibinasakan gitu. Pertanyaannya Ustaz, mungkin mengenai ini burung Ustaz. Jadi di buku-buku yang
yang sering kita bacakan untuk anak-anak kita, Ustaz. Burung yang disebutkan itu adalah namanya burung ababil. Kemudian kerikil yang dibawa itu adalah kerikil panas dari neraka. Nah, apakah riwayat itu sahih, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustaz. Iya, insyaallah. Jazakallah Pak Syafni atas tambahannya tadi ya, bahwa pasukannya Abroha itu 60 ribuan ya. Itu menurut salah satu riwayat begitu. Jadi memang puluhan ribu pasukannya. Jadi kalau Abdul Muthalib kemudian mau melawan, sementara di zaman itu Pak, Quraisy itu memiliki beberapa pemimpin. Dia tidak satu orang gitu ya. Bersuku-suku, berkabilah-kabilah, bahkan saling berlomba-lomba dalam memberi makan orang haji dan sebagainya. Nah, itu ya, berlomba-lomba mereka. Termasuk Abu Jahal itu kan dari kabilah yang dia kenapa tidak mau mengakui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena dia mengatakan bahwa keluarganya Muhammad itu ngasih minum makan orang haji, keluarga kami juga begitu. Kalau dari keluarganya dia ada seorang nabi, harusnya dari keluarga kami juga ada seorang nabi ya gitu ya. Jadi lomba-lomba begitu. Sehingga tadi realistis juga ya. Mau ndak ini seluruh kabilah dikumpulkan, terus kemudian jumlahnya apakah mampu, terlebih mereka juga membawa pasukan yang besar. Gajahnya itu 8, betul Pak. Jadi bukan setiap pasukan bergajah, bukan ya. Gajahnya 8 dan itu semuanya besar-besar. Karena tujuannya itu setiap gajah narik 2 gajah itu nanti narik satu sudut. Sehingga nanti Ka'bahnya hancur. Nah gitu. Karena dia tahu bahwa sudut Ka'bah itu ada 4 ya. Jadi 2 gajah narik, nah itu sudah selesai dengan satu kali tarikan begitu. Jadi memang sirahnya begitu ya, riwayatnya begitu. Sehingga Abdul Muthalib tidak melawan Abroha. Kemudian tadi pertanyaannya burung gitu kan ya. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa arsala 'alaihim tayran ababil. Maka kemudian Allah mengutus kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, berkelompok. Jadi ababil itu artinya berkelompok. Jadi bukan nama burung, gitu ya. Jadi artinya ababil itu apa? Berbondong-bondong atau berkelompok-kelompok. Yang dia itu munculnya dari arah kalau peta itu mana sini? Ini kan utara ya. Barat ya, ada di situ kan. Dari laut itu. Dan memang salah satu kalau kita membaca tafsir itu ada yang mentafsirkan batu itu batu kerikil neraka Jahannam. Wallahu taala a'lam bishawab. Tapi intinya burung-burung tersebut membawa batu kerikil, Pak. Dan batu kerikil itu bahkan riwayat yang lain itu mengatakan setiap batu itu sudah tertulis nama. Jadi batu itu tidak akan mengenai kecuali nama yang sudah tertulis dalam batu itu. Masya Allah ya. Nah Pak, sudah mengarah begitu. Nah itu ya, nah, itu riwayat. Allahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Setiap yang kena pasti mati ya. Setiap yang kena akan hancur. Jadi adapun namanya ya saya nggak tahu Pak ya. Saya tidak tahu. Yang jelas bahwa itu burung jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya banyak ya, membawa 3 batu yang muncul dari arah laut ya. Nah, gitu. Terima kasih Pak Safni. Ada lagi. Mewakili Pak David. Mungkin Ustaz konfirmasi. Jadi Ustaz mengatakan bahwa Abdul Muthalib ini orang musyrik gitu. Apa beberapa
literasi yang pernah saya baca kok ini dari agama Hanif gitu, tidak pernah menyembah berhala gitu. Dan misalnya kalau memang musyrik, ternyata kalaupun musyrik itu berdoa ya keren gitu, dan menakutkan kalau doa itu, membuat orang membuat bergidik kalau doa itu. Tetapi dengan isi doanya itu menunjukkan bentuk kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa, bukan kepada yang lain gitu. Dan apakah itu memang salah satu fadilah dari doanya, atau memang itu Allah merencanakan untuk menolong Nabi Muhammad? Nah, ada 3 hal mungkin yang bisa digarisbawahi. Baik, terima kasih Pak Muzaki ya. Ini memang pertanyaan yang sering muncul sebenarnya ya kan. Artinya kan jelasnya itu Abdul Muttalib itu musyrik atau tidak, kan gitu ya. Kalau yang saya baca sepengetahuan atau sependek ilmu saya, bahwa memang beliau termasuk orang yang musyrik gitu ya. Musyrik itu menyembah Allah dan juga menyembah yang lain. Di zaman itu memang orang-orang Quraisy ya, banyak yang menyembah berhala. Sedikit sekali orang yang masih mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu ta'ala alam Pak ya. Coba nanti kita gali lagi apakah memang beliau tidak pernah menyembah berhala. Karena termasuk bentuk musyriknya tadi adalah mereka menuju pendeta atau dukun wanita untuk memutuskan perkara di antara mereka gitu. Wallahu ta'ala alam ya. Jadi musyrik itu bukan kemudian tidak menyembah Allah. Musyrik itu menyembah Allah dan menyembah yang lain. Namanya musyrik kan dari kata asyraka ya. Yusyriku itu menyekutukan, menduakan ya. Menduakan. Manusia aja nggak mau diduakan Pak, apalagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Manusia sebenarnya kan tidak ada yang mau diduakan ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak mau diduakan. Dan memang salah satu ciri orang-orang musyrik itu, bukan salah satu ciri ya, tapi di beberapa kesempatan dalam keadaan yang genting, orang musyrik itu Pak, yang diingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti kalau sudah terlepas dari peristiwa-peristiwa yang sulit, genting itu, mereka akan kembali lagi begitu. Nah, tapi pelajarannya tadi adalah bagi kita yang bukan musyrik, misal bagi kita yang muslim gitu kan, mukmin itu harusnya lebih daripada orang-orang musyrik gitu loh ya. Setiap peristiwa, setiap hal-hal itu kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajarannya menurut saya lebih penting daripada yang lain Pak ya. Bahwa beliau misalkan memang musyrik gitu kan, tapi tulus sekali berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebergantungannya kepada Allah itu benar-benar terlihat dari kalimat-kalimat beliau tadi. Yang menunjukkan bahwa tidak ada yang mampu untuk mencegah broha kecuali siapa? Ya Allah, kayak gitu loh. Seakan-akan begitu kan Pak. Dari kalimat-kalimat yang diriwayatkan tadi, yang kita sebutkan. Itu Pak, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Pak? Bentuk keimanannya itu terwujud dari doanya itu, kepasrahannya itu. Jadi terjadi yang pertama tadi, memang kalau dalam keadaan darurat itu iya berdoa sama Allah, kayak orang naik pesawat itu loh. Iya. Nakaruan buru-buru. Nanti dicari Pak, ada ayatnya ya kan. Orang yang sedang menaiki kapal ketika terkena gelombang, maka kemudian mereka apa? Beriman, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah ya. Tapi ketika sudah diselamatkan, mereka kembali lagi ya gitu. Ya. Gitu sih Pak Zaki. Allahu taala alam. Jadi ketika apakah ini memang rencana Allah menyiapkan Nabi Muhammad dengan peristiwa itu, atau memang dari khasiat doa itu? Iya. Yang saya sampaikan tadi Pak,
di antara pelajaran atau ibrah yang bisa kita ambil itu adalah Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu asbabnya ya, yaitu adalah doanya Abdul Muthalib. Mungkin karena doa itu juga termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu Pak ya. Ketika doa itu DP itu ya, benar-benar khusyuk, tadarru, merendah, itu boleh jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk syarat diterimanya doa itu kan merasa butuh ya kan, merendah. Nah, gitu Pak. Sambil orang kalau bergelantungan Ka'bah itu Pak, itu memang ciri khas orang-orang Arab itu benar-benar merendah. Jadi bergelantungan memohon gitu ya. Nah, itu merendah. Nah, Allah taala alam. Nah, itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin asbabnya salah satunya adalah itu. Gitu Pak ya. Cukup? Oke. Baik, kalau cukup, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di bait yang kelima. Sebelumnya saya ulangi lagi, kita baca ya baitnya. Kan salah satu tujuannya kita belajar sirah dari kitab Urjuza ini, mudah-mudahan antum semuanya bisa menghafalnya. Itu Pak ya. Kita baca Pak ya. Qala al-imamul allamatul qadhi Sadruddin Abul Hasan Ali bin Abil Iz ad-Dimashqi al-Hanafi rahimallahu ta'ala fi kitabih al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu alal mukhtari wa ba'duha kasiratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli mauliduhu fi ashiril fadili rabi'inil awwali amal fili lakinnamal mashhuru thani ashrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Tapi silakan antum bisa pakai nada apapun boleh ya, pakai nada apapun boleh. Nah, tidak harus seperti itu Pak ya. Ngaten nih. Baik, di bagian yang bisa kita sampaikan, kita syarah sedikit dari baitnya Ibnu Abil Izzi al-Dimashqi al-Hanafi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran ibrah dari dua bait tadi. Dan berikutnya kami serahkan kepada MC. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.